Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan asal tahu aja, sekali dia semprot si laki-laki 300 juta sel sperma. Yang normal nih dok. Ya. 300 juta masuk. Jadi kalau seandainya dicuci pun mungkin ada kesisaan sedikit di situ. Dok, ini kita coba ngobrolin satu pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan dari yang komen itu masalah penggunaan steroid. Saya mendahulukan pembahasan ini karena menurut saya agak urgent sehubungan dengan resikonya. Mungkin dokter bisa jangan dibahas yang panjang ya dok. Saya minta tolong dokter bahasnya untuk resiko-resikonya aja ataupun apanya supaya orang itu nggak terlalu kesana sini penggunaan steroidnya. Oke. Sebenarnya gini, orang itu sebenarnya kalau mau memperbaiki massa otot itu harusnya olahraga. Olahraga tuh harusnya dia gerakan dengan olahraga beban sedemikian rupa sehingga otot itu banyak yang pada mati barangkali dan kemudian dia akan tumbuh otot baru. Itu yang dalam kondisi normal. Tapi hal itu bisa dirangsang dengan orang minum steroid. Steroid itu adalah hormon yang ada di dalam badan yang memang fungsinya membesarkan otot. Tapi kalau diberikan dari luar itu artinya ada satu pemaksaan. Nah, makanya itu pasti akan menyebabkan efek samping. Efek samping yang utama dari steroid itu, ya, efek samping utama yang jelas kelihatan sih badannya jadi cepat besar. Tapi hormon itu adalah hormon stres sebenarnya. Hormon stres yang ada di kelenjar anteng ginjal. Nah, dia keluar hormon itu hormon stres. Salah satu efeknya adalah dia akan menekan, membuat tulang-tulang kita menjadi keropos. Jadi ototnya besar, tulangnya keropos, kemudian akan bikin mukanya menjadi bulat, Tetapi sebenarnya walaupun ototnya besar, kekuatannya tidak besar seperti kalau otot itu dilatih secara alamiah. Sehingga kondisi seperti itulah yang kadang-kadang juga menyebabkan ada satu lagi retensi air di dalam badan. Di dalam badan tuh air itu ngumpul. Nah, pada banyak kejadian hal tersebut bisa memicu serangan jantung. Bisa serangan jantung, tulang keropos, dan satu lagi itu adalah satu perbuatan curang. Sehingga di mana-mana di seluruh dunia setiap olahraga kalau ada atlet yang menggunakan steroid itu udah pasti akan didiskualifikasi. Sehingga dia akan ditarik lagi pialanya. Jadi kalau menurut saya itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab untuk bidang olahraga. Gitu. Thank you dok. Tapi kalau ngomongin steroid kayaknya banyak yang nanti saya mau tanya, tapi karena tadi pertanyaan di bidang olahraga, saya cuma minta penjelasan dokter itu aja. Jadi efek kena penyakit jantungnya itu yang mengakibatkan orang itu tewas dok ya? Ya. Nanti steroid itu ceritanya panjang, kita mesti cerita dari ujung ke ujung. Dan sampai kalau namanya steroid untuk olahraga itu adalah penyalahgunaan steroid sebenarnya. Karena steroid itu obat dewa untuk kedokteran. Bisa ngobatin macam-macam. Kirain cuma pencehwang sama angkung doang dok yang obat dewa dok. Ya, ada ya. Nah ini dok, saya mau ngebahas sama dokter gini. Dokter kan seneng dengan cerita-cerita kriminal dok. Ya. Dalam cerita-cerita kriminal ini kan banyak hal nih dok. Ada yang namanya pembunuhan, ada pemerkosaan, bahkan sekarang ini itu pemerkosaannya itu boleh dibilang brutal. Ya. Rame-rame, dok. Nah, sekarang itu terhadap korban perkosaan, ya. Secara medis, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia diperkosa dan diperkosa rame-rame, gitu, dok. Ya. Sekarang ini kita mesti lihat dari namanya definisinya. Sebab kalau definisinya kita nggak pegang itu jadinya ngaco. Karena gini, di Indonesia itu yang namanya perkosaan itu diatur pada pasal 285. Ya.
Itu 285 itu memberikan aturan seperti ini bahwa barang siapa menyetubuhi seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Salah satunya aja udah berlaku tuh ya. Ya, itu maka dia dituduh dengan melakukan perkosaan. Jadi begitu. Jadi artinya di situ ada maknanya. Pertama, perkosaan itu dilakukan selalu oleh laki-laki dalam konteks Indonesia ya. Korbannya harus perempuan. Ketiga, harus di luar kawin. Harus seorang laki-laki. Ya. Padahal kenyataannya kan nggak selalu loh. Nah, itu sebabnya. Makanya saya bilang kalau ngomong perkosa itu ada terminologi dari hukum. Sudah ada undang-undangnya, jangan malah bikin melenceng-melenceng. Iya, iya. Ada persetubuhan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan di luar kawin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, itulah perkosaan. Oke, saya garis bawain dulu nih dok. Kalau pelakunya artinya selalu harus laki-laki. Iya. Padahal kenyataannya dok, dengan superioritas wanita sekarang ini dok, bisa saja dia seorang wanita pertama dia memperkosa laki-laki kan dok ya? Itu namanya bukan perkosaan tetapi penyerangan seksual. Oke. Terus kedua, tadi dokter sebutin di luar ikatan perkawinan. Ya. Padahal dengan berkembangnya cara hidup barat, katanya kalau si istri lagi nggak mau juga katanya itu bisa disebut perkosaan juga. Iya. Tapi itu lari-larinya itu adalah KDRT. Oh. Jadi begini. Banyak karena begini. Rumusnya nih dok ya. Masalahnya perkosaan Indonesia itu diambil dari undang-undang Belanda. Undang-undang Belanda itu diadopsi 100%. Padahal di Belanda sendiri definisi perkosaan sudah berubah, Frankie. Barang siapa memasukkan benda ke dalam lubang-lubang seseorang yang lain tanpa keinginan dari yang bersangkutan namanya perkosaan. Jadi kalau saya masukin telunjuk saya ke telinga kamu dan kamu nggak suka, itu perkosaan lagi. Itu lebih benar kali. Artinya pemaksaan kan dok ya? Ya itu undang-undangnya dia. Iya. Di Belanda sekarang begitu nih dok. Iya. Ya kalau di kita kan kagak. Kita makanya kan itu sebabnya pada waktu kerusuhan Mei ada seorang perempuan vaginanya ditusuk dengan gagang sepeda. Gagang sepeda. Buset. Gagang. Ada yang pakai gagang sapu. Itu ditentang, dibilang itu bukan perkosaan. Betul, karena terminologi Indonesia nggak seperti itu. Itu kekerasan seksual bisa dong dok ya? Ya. Jadi misalnya kalau ada seorang perempuan dipaksa menghisap kemaluan seorang laki-laki. Yang kasusnya presiden, salah satu presiden itu dok. Nah itu namanya bukan perkosaan. Itu namanya perbuatan cabul. Kalau itu dipaksa. Iya. Kalau ada seorang laki-laki memperkosa laki-laki lain atau perempuan itu dengan memasukkan penisnya ke dalam anus. Namanya kan sodomi. Itu perbuatan cabul, Frankie. Bukan perkosaan juga. Bukan perkosaan. Jadi perkosaan punya. Nah, kalau perempuan suami memperkosa istrinya, istrinya nih asli, istrinya kagak mau, itu bukan nggak disebut perkosaan. Karena kalau di luar negeri disebut intramarital rape. Nah, iya. Di sini nggak berlaku. Nggak bisa dipakai pasal 285. Jadi hati-hati. Nah, sekarang jadi perkosaan itu harus penis masuk ke dalam vagina. Ya. Nggak masuk ke tempat lain ya. Ke anus juga bukan perkosaan tuh ya. Perbuatan cabul. Ke mulut perbuatan cabul. Nah, sekarang kalau dia masuk, terus dia mengeluarkan cairan, yang namanya perkosaan itu cuman masuknya doang, Frankie. Masuk itu namanya perkosaan. Kalau dia mau keluar apa mau enggak itu nggak ada urusan. Dok, so masuk bisa aja nggak keluar. Ya. Ini pertanyaan saya nih dok. Tadi kan disebutkan ada pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Kekerasan atau berarti tidak ada pemaksaan juga nggak apa-apa. Tapi kekerasan atau ancaman ancaman. Awas lo kalau enggak gua bunuh keluarga lo, itu tuh termasuk. Artinya tidak harus ada bukti fisik di tubuh wanita yang diperkosanya. Iya. Oke. Nah, tapi ada lagi satu, ada pasal 89. 89 mengatakan
barang siapa dibuat pingsan atau tidak berdaya sama dengan melakukan kekerasan. Jadi artinya dia dibikin pingsan dengan cara dikasih alkohol, Atau dibikin nggak sadar, Dok. dihipnotis, atau dikasih ekstasi, kemudian dia jadi teler, sehingga kemudian disetubuhi, itu termasuk kekerasan. Bukan Jadi- perkosaan tuh ya? Perkosaan. Oh, perkosaan. Kadang ada kekerasan. Karena setelah itu dilakukan persetubuhan, itu perkosaan. Jadi kalau orang-orang dicekokin dengan minuman Ya, keras, itu lama-lama dia kekerasan. teler, Jadi kekerasan ada kekerasan kimia, ya? itu namanya kekerasan kimia. Mm-mm. Ada kekerasan fisik, Mm. dipukul, dicekik, Mm-mm. dirajang. Mm. Ada juga kekerasan psikis, hipnotis. Atau kekerasan verbal, Dok ya? Ya. Kayak tadi ancaman kan, Dok? Iya, jadi ya seperti itulah kondisi. Nah, sekarang bagaimana seorang dokter membuktikan itu? Mm. Yang penting ada benda masuk ke dalam kelamin perempuan. Bendanya itu harus penis. Mm-mm. Benda lain nggak termasuk ya. Bendanya masuk ke dalam. Nah, apa tandanya benda itu masuk ke dalam? Pasti ada lecet. Karena kalau masuk itu kan nggak mungkin nggak bergesek. Ya. Dia ada lecet, Mm-mm. ada memar, ada robek. Iya dong. Nah, satu lagi ada eyakulasi. Tapi eyakulasi itu nggak merupakan mutlak, Frankie. Tapi kalau seorang ibu rumah tangga yang sudah berkali-kali melahirkan anak, Dok, gejala-gejala atau penampakan-penampakan yang tadi dokter sebutkan itu masih ada kelihatan nggak, Dok? Lecet bisa, Iya. memar bisa. Kalau robek kan nggak, karena emang udah robek. Mm-mm. Tapi eyakulasi ada. Mm. Sperma mungkin ada ketemu di dalam. Jadi, Tapi kalau ada sperma di dalam, udah pasti ada yang masuk. Ya dong. Misalnya tadi bilang, dia ini udah punya anak 10. Ya pasti vaginanya udah, banyak amat, Dok. enggak, vaginanya udah besar-besaran. Heeh. Tapi ada sperma di dalam, ya udah. Oke. Gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan memar, lecet, itu robek, pasti ya. udah pasti. Kalau robek kan tadi belum Ya, tentu bisa nih, ada, Dok. bisa enggak. Ini harus difoto ataukah hanya keterangan dokter aja waktu visum? Biasanya kalau di RSCM dilihat, difoto, Mm-mm. dilihat dan difoto. Dilihat dan difoto, Dok ya. Iya. Tapi kalau nggak difoto pun ditulis di dalam visum itu sama aja. Kenapa perlu difoto? Kadang-kadang polisinya atau itu pengadilan bilang mana buktinya? Ini ada fotonya gitu. Itu sebagai bukti tambahan. Nah, lecet dan memar ini, Dok, hilang nggak kalau dia mandi? Nggak bakal hilang. Dia akan menetap gitu kira-kira sekitar 3 sampai seminggu. 3 hari sampai seminggu. 3 hari sampai seminggu itu nggak hilang, Dok ya? Ya. Nah, berarti kalau orang diperkosa terus ngerasa dia kotor, dia mandi, masih bisa ada Lecetnya bisa masih ada, Hmm. tapi spermanya mungkin sudah hilang. Makanya cebok dan mandi itu sangat dilarang pada kasus habis diperkosa. Jangan ganti baju, jangan ganti celana, jangan cebok. Kok baju kenapa? Karena kadang-kadang becaknya ada di baju. Kadang kalau orang habis memperkosa orang, habis selesai memperkosa kan dia banyak lendirnya, dia akan ambil tisu, dia lap, dia punya penisnya, kemudian dia buang ke kantong ke tempat sampah. Maka ada tisu di tempat sampah itu juga bukti. Ada sperma di lantai itu juga bukti. Ada sperma di jok itu juga bukti. Ada sperma di celananya dia atau di roknya dia, itu adalah bukti. Jadi kita mesti periksa itu dan itu nggak boleh dirubah. Nah sekarang masalahnya, jadi yang satu-satunya yang bisa mengaitkan bahwa benar ada perkosaan itu adalah ketemunya eyakulasi sperma di dalam kelamin si perempuan yang dicek cocok DNA-nya dengan DNA si pelaku. Itu satu-satunya yang akan menunjukkan hubungan itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau dia pakai kondom? Kalau dia pakai kondom, bagian luar kondom itu akan bersentuhan dengan sel perempuan. Lecet, memar masih tetap ada? Ada. Sel perempuannya itu akan ada di bagian luar kondom. Tapi spermanya si laki-laki ada di dalam kondom. Jadi kalau di TKP ketemu kondom, harap diperiksa
bagian luar kondom, dicuci. Di situ akan ketemu DNA dari si perempuan. Berarti itu dipakai untuk menyetubui si perempuan. Ya. Bagian sperma yang ada di dalam kondom menunjukkan siapa yang pelakunya. Milik siapa? Ya. Oh. Nah, itu yang dalam kondisi cuma satu. Nah, kalau rame-rame gimana? Ya. Tapi sekarang kalau berlangsungnya, waduh brutal deh. Banyak sampai kayak pernah saya di satu negara kan mahasiswi diperkosa tuh dok ya. Terus kemudian dihukum mati dah tuh yang orang-orang pengangguran itu. Iya, tapi kan di masih India kalau nggak salah ya. Mesti adil. Kalau ada 10 orang, 8 memperkosa, yang 3 kan cuma nonton. Iya dong. Jangan dia bilang dia melakukan pemerkosaan. Hukum tuh harus adil. Nah, bagaimana caranya? Setiap kali dia melakukan ejakulasi buang sperma, maka spermanya itu akan ada di dalam tubuh si perempuan. Diperiksa DNA-nya. Diperiksa. Sehingga kalau ada 8 sperma laki-laki, akan ketemu tuh sperma laki-laki 8. Kalau 3 ya 3, 2 ya 2. Jadi yang nggak ketemu di situ apa? Berarti dia nggak ikutan masuk. Dok, sebelum dilanjutin dok, ada yang tahu-tahu otak saya mau nanya nih dok. DNA itu, kan udah berkali-kali kita bahas nih DNA dok. Ya. Itu yang menghasilkan DNA sebenarnya dari tubuh apa sih dok? Jadi kita punya biji buah sakar. Di situ tuh produsennya. Oh, oke. Produsennya di situ, dia dikumpulin di situ. Pada waktu kita melakukan hubungan seks, dari situ dia akan mengalir ke kelenjar di sekitar prostat tuh. Itu ada prostat, terus ada kelenjar 2 tuh namanya vesikula. Itu dia seperti penampungan sementara. Waktu kita melakukan hubungan, dari situ dipencet sama dia keluar. Nah, itu hasil spermanya. Jadi si DNA itu terkumpul di dalam kelamin si wanita tadi. Dan asal tahu aja, sekali dia semprot si laki-laki, 300 juta sel sperma. Yang normal nih dok. Ya, 300 juta masuk. Jadi kalau seandainya dicuci pun mungkin ada kesisa sedikit di situ. Nah, kalau laki-lakinya azoospermia dok? Nah, itu dia, beruntung lah dia. Beruntung. Beruntung walaupun nggak meninggalkan jejak. Nah, kalau misalkan kayak tadi nih dok, kebayang nggak dok, kan 300 juta masuk, spread kaliin 7, tadi kan 10, 7, 3 nonton. Itu maksimumnya di situ kekumpul sampai berapa volumenya tuh dok? Ada nggak maksimumnya? Nggak ada maksimum kekumpulnya berapa? 300 juta itu terdapat dalam 3 cc, Frankie. 3 cc doang? Dikit lah. 3 cc kan cuma segini dok. 1 sendok makan. Iya. Gitu. Udah sampai 300 juta tuh dok. Nah kalau sampai misalkan ada 7 orang nih dok, berarti ada 7 tipe DNA di situ. Ya. 7 tipe DNA. Sedangkan boleh dibilang Indonesia kan mirip-mirip semua nih dok, orangnya laki-laki. Orang-orang Indonesia kan DNA-nya pasti mirip-mirip karena kan satu ras semua dok ya. Bedanya di mana tuh dok? Ini, itulah yang ditemukan oleh Alex Jeffrey DNA forensik itu. Kita punya DNA sebagian besar sama, 99,9%. Yeah. Tapi ada 1% yang tidak sama, yang ciri khas 1A sama 1B itu beda-beda. Yang 1% itulah yang dipelajari oleh ahli-ahli DNA forensik. DNA yang tidak sama satu orang sama yang lain. Bagian DNA, sebagian kecil DNA itulah yang diperiksa bahwa ini si A masih B itu beda-beda. Nggak mungkin sama. Sedikit. DNA itu banyak sekali, Frankie. Tapi bagian sekecil itu yang berbeda-beda. Itu yang dicari. Itu justru yang kecilnya itu dok ya? Ya. Dokter nonton film Yara nggak? Nggak. Oke, nanti kalau udah nonton kita bahas itu dok. Kayaknya bagus tuh dok. Karena itu menyangkut masalah DNA pembunuh yang DNA-nya dicari dari DNA ibunya dok.
Nah, balik kepada ini perkosaan massal nih dok. Itu bagaimana sih cara kita membedakan bahwa ini kok ketahuan nih 7 atau 8 atau sekian gitu? Nah, yang jelas pengetahuan pertama dia berapa orang itu adalah dari hasil pengembangan polisi. Pada waktu polisi melakukan penyelidikan, dapat bukti awal, dilakukan penyidikan, akhirnya ketemulah 7 tersangka misalnya. Tapi 7 tersangka ini adalah tersangka melakukan tindak pidana, tapi kita tidak tahu posisinya apa. Untuk tahu posisinya, siapa yang memperkosa, siapa yang megangin tangannya, barangkali nggak memperkosa, apa siapa yang nonton, itu hanya bisa diketahui dengan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan DNA. Jadi peran dokter forensik penting di sini Ya, dok ya. jadi semua orang yang terlibat tuh harus diperiksa spermanya, DNA-nya, dan kemudian semua yang ada di dalam vagina korban diperiksa. Jadi kalau ada di dalam vagina korban diperiksa itu ternyata adalah 7 laki-laki, berarti 7 dari semua tersangka ini terlibat. Yang nggak terlibat berarti bukan memperkosa begitu. Nah, berarti kalau ada perkosaan massal dan dia kemudian keburu cuci bersih-bersih badan dok, Ya. kemungkinan bisa menghasilkan 7 atau 8-nya itu sedikit ya dok ya. Bisa terkacaukan karena bisa aja ada yang hilang, bisa aja ada yang hilang, bahkan bisa hilang sama sekali bisa. Sekarang soalnya gini, soal nyuci itu cebok ya. Kalau cebok-cebok di luar doang sih mungkin enggak. Tapi kalau cobek sampai ke dalam, kadang ada gini, ada perempuan-perempuan tuh yang biasanya pakai doce, doce tulisannya doce. Apa itu? Itu adalah satu alat tuh untuk nyuci vagina. Jadi seperti kayak bodot, terus dia miring gitu, dia punya pipet miring, dimasukin ke dalam, dikasih betadine atau dikasih apa, disemprot-semprot gitu, itu bersih semua sampai ke dalam bersihnya, bukan disemprot di luar. Nah kalau kayak kita bisa hilang sama sekali, kita nggak tahu apa-apa, makanya itu nggak boleh. Tapi sekarang pertanyaan gini, kalau orang habis diperkosa, massal pun atau enggak, dia meninggal, terus dikubur. Sampai berapa lama tuh kita masih bisa ketemu? Sebentar dok, sebelum sampai dia meninggal dikubur nih dok. Kalau dia hidup aja nih dok, dia nggak mandi, nggak apa, tapi dia nggak visum, itu masih bisa dites sampai berapa lama nih dok? 3 hari. 3 hari doang? 3 hari sperma masih ada, setelah 3 hari spermanya akan keluar sendiri. Di badan itu ada mekanisme tuh ngebersihin itu semua supaya dia keluar semua. Pelan-pelan dia akan keluar sendiri tanpa Jadi dicuci. artinya kalau mau bikin laporan sebaiknya sebelum 3 hari dok ya? Iya, segera gitu. Jadi jangan malu lama-lama. Gua habis diperkosa nih, aduh malu, gua nggak mau lapor itu salah. Kalau menurut Dan saya 3 hari itu nggak ketemu lagi. selain nanti. malu itu adalah stresnya dok, karena nih aib kan ya. Ya. Nah sekarang baru yang tadi dokter sebutin tuh, kalau seseorang diperkosa kayak film, bukan film sih, cerita di India itu dok, mahasiswi diperkosa sama banyak laki-laki, terus kemudian ketangkep lah. Itu kalau cuman darah doang, golongan darah nggak bisa tuh dok ya? Nggak bisa, nggak nunjukkan apa-apa kan, sperma nggak nyambung ke darah. Nah, kalau dia berhasil ditangkap nih 7 orang ini, nah sekarang kalau misalkan orang yang sudah meninggal, berapa lama tuh dok masih bisa kita lakukan suatu cara untuk mendapatkan siapa pelakunya? 20 hari. 20 hari sperma masih ada di dalam vagina. 20 hari setelah meninggal masih ada. Masih bisa kita analisa. Iya. Tapi lewat dari itu nggak bisa. Kecuali kalau dia itu terpreservasi sedemikian rupa, misalnya dia tuh keuruk es. Seperti kayak misalnya itu mamut di kutub lagi hidup-hidup terus ketutup sama es, itu masih utuh. Nah, kalau atau dia dalam kondisi tiba-tiba karena udara panas sama segala dia mati, dia panas. Panas terus kalau dalam kondisi kering panas itu dia bisa bertahan lama. DNA itu bisa nempel di barang-barang yang kering nggak sih dok? Bisa. Bisa. Nah kalau pertanyaan saya adalah, kalau dia kemudian dia sudah mengering nih dok, 20 hari, lebih daripada 20 hari, kan di benda bisa tahan lama. Ya. Penelitian saya pada waktu saya di Jepang, pertama kali saya ke Jepang, penelitian saya, kalau ada bercak sperma ada di dalam kain, 15 bulan itu masih ada. 15 bulan masih bisa? Masih ada. Nah sekarang, karena kering. Kalau dia bukan di dalam kain,
di dalam tubuh manusia, di dalam vagina jenazah Itu tersebut. sampai 20 hari nggak diapa-apain. Cuman itu doang. Lebih daripada itu Lebih daripada itu kalau dia di dalam situ itu dia barangkali kering. dalam kondisi kering itu dia bisa bertahan lebih lama lagi, kita nggak bisa. Kalau Oh. kalau yang 20 hari itu dalam kondisi biasa, basah. Dalam kondisi 20 hari itu kemungkinan sukses analisanya lebih besar daripada yang lewat 20 hari. Bukan berarti yang lewat 20 hari tidak bisa dilakukan Ya. Kalau dia eksaminasi ya. dia bilang terpreservasi dengan es yang Hmm. dingin apa kayak itu bisa beratus tahun juga masih bisa. Tapi aja kita nggak mengharapkan banyak-banyak sebenarnya. Tapi prinsipnya persetubuhan dengan banyak laki-laki itu hanya bisa diketahui jumlah dan siapa sajanya itu dengan pemeriksaan DNA. Kalau misalnya sudah bertahun-tahun dok, ada nggak caranya dok? Wallahu alam. Impossible. Wallahu alam saya bilang. Untung-untungan lah dok ya. Siapa nggak jadi satu Tapi itu patokan. kan kalau saya bilang kalau sampai itu terjadi itu kan menunjukkan kelalaian waktu penyelidikan awal. Dari awal udah tahu itu kasusnya seperti itu, kenapa nggak diperiksa dari awal, nunggu bertahun-tahun ngapain? Kalau seorang ahli forensik nih dok ya, itu harus curiga nggak sih jika terjadi ada korban yang diperkosa tuh, harus ada kecurigaan nggak bahwa ini perkosaan tunggal atau perkosaan massal? Gini, dokter forensik itu adalah orang yang harus berpikir kriminal, pikir kriminal mind. Jadi kalau misalnya dengar nih ada orang mencret-mencret, dokter forensik itu nggak mikir dia muntaber. Bukan hanya muntaber yang dipikirin. Justru bukan muntaber semua orang muntaber. Jangan-jangan nih ada orang ini keracunan nih. Maka dia akan cari-cari tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia adalah bukan muntaber biasa. Kriminal mind. Karena orang-orang kriminal itu pinter memberikan racun, dosis apapun yang membuat dokter itu tertipu. Nah, seorang dokter forensik yang baik adalah dokter forensik yang bisa berpikir di luar orang biasa berpikir. Kecenderungannya untuk cari yang lebih tahu lebih banyak harus tinggi gitu dok ya. Jadi dia punya criminal mind, membayangkan kalau gue jadi kriminal apa yang gue mau lakukan gitu loh. Terus kalau ya terusin dok. Ya dari itulah bahwa kemauan dokter itu punya feeling yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ada satu jenazah kita masih belum tahu nih dok, jenazah baru nih dok, jenazah misalkan 2-3 hari kan masih tadi dokter bilang 20 hari. Jenazah baru di situ kan tentunya kalau perempuan pasti dilakukan eksaminasi terhadap kemaluan perempuan nggak sih dok? Oh harus, wajib. Kalau terhadap jenazah perempuan itu apapun, wajib. Termasuk itu, misalnya contoh perempuan WTC. WTS apa WTC dok? WTC. Apa tuh dok? Wanita tanpa celana. Ini. Perempuan kan mesti pakai celana, begitu kita otopsi perempuannya nggak pakai celana kita mesti pikir ini nggak pakai celana istilah dokter forensik. Siapa yang bukain celananya gitu loh. Dari diperiksa dengan hati-hati. Oh ada lecet, ada merah, kita khawatir. Jadi tanpa kita kasih petunjuk awal bahwa ini ada orang diperkosa, seorang ahli forensik itu pasti kalau perempuan dicek apakah dia telah dilakukan perkosaan apa enggak. Iya. Gitu kan. Nah, satu pada kasus-kasus yang dicurigai perkosaan, yang mesti ditanya adalah aktivitas seksual dari si yang meninggal. Yang meninggal ini sudah kawin apa belum? Ditanya ke saudara-saudaranya. Ya, sudah punya pacar belum? Sudah pernah beranak belum? Oke. Aktivitas seksualnya seperti apa? Jangan sampai kita salah. Gitu. Dia memang mungkin diperkosa orang atau diduga diperkosa orang, kita dapetin sperma, kita langsung bilang ke polisi, Pak dia diperkosa. Padahal itu suaminya yang habis nyetor semalam. Terus dibunuh orang lain gitu ya. Iya kan, akhirnya kan jadi ceritanya kan jadi beda. Kabur ya. Iya. Nah, jadi kayak tadi seorang ahli forensik dia harus mempunyai kecurigaan awal perempuan ini ada nggak diperkosanya. Iya. Dan itu harus diperiksa. Nah, kalau sudah dia menemukan gejala-gejala atau indikasi perkosaan, harus diambil swab usapan vagina untuk diperiksa ada nggak sperma di dalam vaginanya. Oh. Otomatis kali. Berarti
nggak usah dipusingin lagi, pasti otomatis ketahuan berapa banyak DNA di situ Iya, kan dok. makanya kan nggak mungkin ada tiba-tiba misalnya dibilang ini kecelakaan lalu lintas oleh seorang dokter. Terus tahu-tahu berapa bulan kemudian jadi perkosaan. Mana mungkin lah. Dokter, kapan sertifikat ahli forensik dokter terbitin tuh dok? Apa? Saya mau minta buat saya dok. Udah bisa saya dok. Iya begitu maksudnya. Itu kan ada kesalahan. Sama aja misalnya contoh, orang datang ke dokter, bilang, saya batuk pilek gini. Udah diobatin, kok nggak sembuh-sembuh, ternyata ada penyakit yang lain. Iya. Berarti dokternya kurang teliti. Dan namanya datang ke dokter walaupun ini batuk pilek, ya dokter harus periksa semua dong supaya ketemu semua penyakitnya. Jadi gitu. artinya bisa saja tanpa sengaja kita ketemu jumlah DNA yang lebih daripada satu. Begitu kan dok maksudnya dok ya? Artinya kan tadi kecurigaan awalnya dia diperkosa. Diperkosa kan untuk tadinya cuma di swab, dia mau cari tahu nih. Ternyata bukan satu, padahal suaminya cuma satu. Berarti ada banyak pelakunya. Pelaku lain. Gitu. Ya, berarti... Jadi jangan bisa ketemu dua, bilang wah ini pasti diperkosa rame-rame, belum tentu. Diperkosa cuma sekali, yang satunya suaminya sendiri lagi main. Kan bisa aja. Nah, pertanyaan saya dok, pada saat dia lakukan swab, itu otomatis nggak dia minta lakukan tes DNA? Enggak. Apa? Kan dia sudah punya kecurigaan awal. Oh, wanita ini dibunuh pada waktu dilakukan forensik ini otopsi, ketemu nih bekas-bekas perkosaan, terus dilakukan swab. Nah, kamu sekarang pertanyaan saya satu. Ini dilakukan di negara mana? Amerika? Di negara Konoha? Di Konoha lah. Di Konoha tuh ada banyak kendala, Frankie. Oh. Kendalanya apa? Pemeriksaan DNA itu berapa duit? Pak polisi, periksa DNA enggak? Ya nggak ada dananya, dokter. Keluarganya ditanya, periksa DNA apa enggak? Nggak ada dananya. Sampel diambil, tidak diperiksa, diperiksa karena tidak ada dananya. Gitu dok ya. Jadi kalau kalau nggak tahu, ya disitulah larinya ada segala macam cenayang yang keluar mau diperkosa sekian orang gitu. Artinya di sini tidak bisa dong menuduh sembarangan dok kalau kayak gitu. Memang iya. Karena menuduh orang bersalah dan tidak bersalah itu. Karena nggak ketahuan ya. Misalkan contoh di India tadi tuh, pasti saya yakin mungkin istilahnya bisa nuduh orang itu. Pasti udah ada DNA-nya dok ya. Iya. Kalau nggak ada bisa salah. Ya salah nuduh orang. Orang kebetulan kamu lagi nongkrong di situ yang memperkosa dia semua. Tapi dokter tahu kan kasus yang diperkosa di bis tuh di India, kemudian bau laki-lakinya digantung atau apa pokoknya dihukum mati. Ya itu lah. kan kadang-kadang banyak yang namanya X-file karena penyidikannya itu tidak dilakukan secara saintifik dan benar. Nah, sekarang kalau jenazahnya tersebut kita ekshumasi, dok, masih bisa kita dapetin apa? Wallahu alam. Nggak bisa apa-apa tuh dah. Nggak bisa apa-apa. Wallahu alam. Bisa ketemu, bisa enggak. Bisa ketemu, bisa enggak. Ya kalau nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ya kalau ketemu, ya mesti dicari itu spermanya siapa gitu loh. Bisa nggak sih dok orang diperkosa bisa sampai mati? Oh bisa. Saya pernah dapatin satu kasus orang baru kawin, berhubungan sama suami, itu sampai robek vaginanya dari ujung depan sampai ujung belakang, harus dijahit panjang. Suaminya besar sekali kemaluannya. Mati tuh dia. Lah kalau didiemin bisa mati orang pendarahan hebat. Kalau misalkan ini saya anggaplah kemaluan laki-lakinya normal. Tapi dia, dokter pernah dengar gak cerita adik seorang penguasa di negara Eropa sana yang haus seks perempuan nih dok. Sehingga satu malam bisa sampai 40 laki-laki. Bisa mati gak tuh? Kalau sampai begitu banyaknya. Kalau yang mati siapa? Perempuan ya maksud saya. Ya enggak lah, perempuan kan enggak kenapa-napa. Enggak ya? Enggak lah. Kecuali kayak tadi, kalau tadi kan karena keinginan sendiri dok. Tapi kalau dia dipaksa ada kekerasan di situ, mungkin bisa juga kali dok, stres ya. Enggak juga. Nggak pernah dengar ada orang mati gara-gara diperkosa. Oh, tapi kalau mati gara-gara yang tadi perdarahan itu ya bisa.
Oke dok, jadi istilahnya yang sekarang-sekarang ini kalau kita bicara masalah kita mau tahu secara pasti, artinya harus dilakukan dengan tes DNA. Tanpa tes DNA kita nggak bisa nunjuk sembarangan orang tuh dok ya. Dia bisa salah hukum. Oke. Apalagi dok yang bisa dokter tambahin dok kalau misalkan terjadi perkosaan yang brutal? Yang jelas ya banyak-banyak kasus perkosaan itu kita mesti hati-hati juga karena kadang-kadang itu kasusnya itu banyak yang ditutup-tutupi atau mungkin banyak yang disengaja dibikin blur. Jadi hanya bisa diungkap biasanya kalau ada goodwill dari pemerintah itu untuk menuntaskan itu. Jadi ada perlu dukungan dari netizen dan satu lagi pimpinan tertinggi itu harus komit menyelesaikan masalah itu karena kalau nggak bisa. Karena itu meliputi berbagai macam kepentingan dan orang-orang kuat yang mungkin akan saling melindungi dan membuat kasus itu memang tidak bisa terungkap. Oke, itu aja dok ya. Tapi dok, sekarang nih dengan kemajuan zaman kadang-kadang saya masih rasa di bidang tradisional masih bisa lebih bagus nih dok. Dokter tahu nggak? Sekarang tuh dokter forensik kalah sama tukang ayam atau tukang jual itu dok, apa, penghapus debu, bahasa itunya kemoceng. Tahu nggak? Tahu. Kalah dok. Kenapa? Iya dokter, gini aja dok. Kalau dia tukang ayam atau tukang jual kemoceng itu kan ada bulu ayam. Itu jenazahnya dikelitikin aja dok, pakai bulu ayam dok. Ditanyain terus sampai dia ngaku dok. Masa nggak mau ngaku tuh kalau dikelitikin aja? Kan geli terus dok. Nah itu aja dok. Jadi ada metode lain dok, nggak usah pakai DNA dok, kelitikin aja pakai bulu ayam dok. Ntar lama-lama jenazahnya ngaku dok. Oke dok, ya udah itu sih nggak masuk akal dok ya. Makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!